pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian usul fiqh. Usul fiqh adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dasar untuk menggali dan menetapkan hukum syariat dari dalil-dalil yang menjadi sumbernya. Usul berarti dasar, fondasi atau landasan utama. Sedangkan fikih berarti pemahaman mendalam terhadap hukum syariat Islam. Ada beberapa pembagian hukum dalam usul fiqh. Yang pertama, hukum taklifi, dan yang kedua, hukum wad'i. Hukum taklifi yaitu hukum yang berisi perintah, larangan, atau pilihan bagi orang mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan. Contoh jenis hukumnya seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sedangkan hukum wad'i yaitu hukum yang berfungsi sebagai penetapan status, syarat, atau keadaan yang berkaitan dengan berlakunya atau batalnya suatu hukum atau perbuatan. Contoh jenis wad'i yaitu sebab, syarat, mani, sah, dan juga batal. Selanjutnya tentang kalam. Secara bahasa, kalam berarti ucapan yang tersusun dan memiliki makna. Kalam dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kalam khobar, yaitu ucapan yang menyampaikan berita atau informasi kebenaran. Contoh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan yang kedua, kalam insya, yaitu ucapan yang memuat tuntutan, permintaan, atau arahan. Contohnya, perintah sholat, perintah mencuri, doa, atau pertanyaan. Pada bab kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang amar dan nahi. Amar adalah perintah. Jadi, segala ungkapan yang memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Contoh, asal perintah menunjukkan yang berhukum wajib. Dirikanlah sholat, yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Sedangkan nahi adalah segala ungkapan yang melarang untuk melakukan sesuatu. Contoh, janganlah kalian mendekati zina. Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan itu asal larangan yang menunjukkan hukum haram. Makna lain dari perintah. Meskipun asalnya bermakna wajib, perintah bisa berubah makna karena ada dalil pendukung menjadi wajib. Ada yang menjadi sunnah dan ada juga yang menjadi mubah. Sedangkan makna lain dari larangan, meskipun asalnya bermakna haram, larangan juga bisa berubah makna karena ada dalil pendukung. Contoh, haram. Yang kedua, bermakna makruh. Jadi, amar dan nahi bisa berubah jika ada dalil lain yang menjelaskan makna sebenarnya. Pada bab selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang lafaz am dan takhsis. Lafaz am adalah lafaz yang mencakup seluruh individu atau kelompok tanpa ada pengecualian, yaitu bermakna menyeluruh.
Contoh lafaz umum. Kullu yang bermakna setiap, itu mencakup semua individu tanpa pengecualian. Sedangkan taksis adalah proses membatasi makna lafaz umum dengan dalil yang jelas, sehingga makna yang tadinya mencakup semua ini hanya berlaku untuk sebagian anggota saja dan tidak lagi menyeluruh. Contoh, ayat Al-Quran yang menyatakan semua harta harus dizakatkan. Kemudian ada dalil yang membatasinya, sehingga zakat hanya wajib pada harta yang sudah mencapai batas minimal atau batas nisab dan dimiliki selama 1 tahun penuh. Ini adalah proses taksis. Selanjutnya, jenis-jenis taksis. Taksis dibagi menjadi 3. Yang pertama, Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, hadis dengan hadis. Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu satu ayat Al-Quran membatasi atau mengkhususkan makna ayat lainnya. Sedangkan Al-Quran dengan hadis Nabi membatasi makna umum yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, hadis dengan hadis, yaitu satu hadis membatasi atau mengkhususkan pada makna dari hadis yang lain. Lafaz am pada dasarnya bermakna menyeluruh. Namun, jika ditemukan dalil lain yang membatasi cakupannya, maka maknanya berubah menjadi khusus, dan inilah yang disebut sebagai taksis. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 89, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Selanjutnya, bab menerangkan tentang mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafal yang dinyatakan tanpa batasan syarat, sifat, atau ketentuan khusus, sehingga bermakna bebas dan tidak terikat kriteria tertentu. Contoh sederhananya, memerdekakan budak. Tidak disebutkan syarat jenis, agama, atau usia budak yang dimaksud. Sedangkan muqayyad adalah lafal yang dibatasi dengan syarat, sifat, atau ketentuan khusus, sehingga maknanya terikat pada kriteria yang sudah ditetapkan. Contoh, memerdekakan budak yang beriman. Berarti makna dibatasi khusus untuk budak yang memiliki iman. Penjelasannya, lafal mutlak yaitu memerdekakan budak atau tanpa batasan, sedangkan lafal muqayyad memerdekakan budak yang beriman, yaitu dibatasi syarat beriman. Karena keduanya memiliki tujuan dan hukum yang sama, maka lafal mutlak dipahami mengikuti batasan muqayyad. Yang dimaksud adalah memerdekakan budak yang beriman. Jadi, mutlak dibawa kepada muqayyad jika sebab dan hukumnya sama. Artinya, jika ada dua dalil yang membahas hal yang sama, satu tanpa syarat dan satu dengan syarat, maka yang tanpa syarat mengikuti aturan yang ada syaratnya. Selanjutnya, tentang mujmal dan mubayyan. Apa itu mujmal? Mujmal adalah lafal yang maknanya belum jelas, masih bersifat umum atau global.
sehingga membutuhkan penjelasan tambahan agar bisa dipahami dan diamalkan sesuai syariat. Sedangkan mubayyan, lafal yang maknanya sudah sangat jelas dan terperinci, sehingga tidak memerlukan penjelasan lagi dan bisa langsung diamalkan. Hubungan dari keduanya, lafal mujmal diberi penjelasan atau bayan, berubah menjadi mubayyan. Ada beberapa bentuk bayan. Yang pertama, bayan dengan perbuatan bayan dengan perkataan Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan makna lafal yang belum jelas secara langsung melalui sabda atau ucapan beliau. Yang kedua, bayan dengan perbuatan Nabi, yaitu menjelaskan dengan cara mempraktikkan langsung ketentuan yang dimaksud sehingga maknanya menjadi nyata. Dan yang ketiga, bayan dengan persetujuan Nabi, yaitu Nabi membenarkan pendapat atau tindakan sahabat sehingga persetujuan itu menjadi penjelasan resmi atas lafal mujmal. Contoh mujmal dalam Al-Quran terdapat perintah dirikanlah sholat. Nah, kalimat ini hanya menyampaikan kewajiban, namun belum jelas cara melaksanakannya, jumlah rakaat, waktu, syarat, dan bacaannya seperti apa. Contoh mubayyan, semua rincian tata cara sholat dijelaskan secara lengkap melalui sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga perintah tersebut menjadi jelas dan bisa diamalkan. Jadi intinya, lafaz atau ayat yang bersifat mujmal wajib mendapatkan penjelasan atau bayan agar maknanya jelas dan tidak salah tafsir. Dan sumber penjelasan atau bayan yang paling utama adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada bab selanjutnya yaitu tentang zahir dan takwil. Zahir adalah makna yang langsung tampak dan dipahami dari lafaz sesuai arti asal bahasanya tanpa mengubah atau memalingkan ke makna lain. Cirinya yaitu sesuai dengan makna asli dalam bahasa Arab. Yang kedua, tidak membutuhkan dalil tambahan untuk memahaminya. Dan yang ketiga, bisa langsung dipahami begitu dibaca atau didengar. Takwil adalah memalingkan makna lahir lafaz ke makna lain, namun harus didasari dalil yang kuat. Dilakukan jika ada bukti bahwa makna yang sebenarnya dimaksud bukanlah makna yang tampak secara lahiriah. Contoh, dalam Quran surat Al-Fat ayat 10 yang artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Secara zahir, maknanya dipahami secara harfiah, yaitu Allah memiliki tangan fisik yang berada di atas tangan manusia. Sedangkan makna takwil dipahami sebagai kekuasaan, pertolongan, atau kemuliaan Allah yang jauh lebih tinggi dibandingkan kekuatan manusia, karena Allah tidak memiliki sifat fisik layaknya makhluk. Takwil tidak boleh dilakukan sembarangan, harus memenuhi 3 syarat mutlak. Yang pertama, ada dalil yang kuat, yaitu harus ada bukti jelas yang mengharuskan makna lahir tidak dimaksudkan. Yang kedua, sesuai kaidah bahasa Arab, yaitu makna baru yang diambil tetap masuk akal dan diizinkan menurut aturan bahasa Arab. Dan yang ketiga,
Asy-Syatibi, yaitu tidaklah takwil dilakukan kecuali karena ada dalil yang mengharuskannya. Pada bab selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang nasakh dan mansyukh. Apa itu nasakh? Nasakh adalah proses menghapus ketentuan hukum yang lama lalu menggantinya dengan hukum yang baru demi kemaslahatan umum. Sedangkan mansyukh adalah hukum lama yang dihapus dan tidak lagi berlaku karena telah digantikan oleh hukum baru. Secara istilah, an-nasakh adalah mengganti ketentuan syariat terdahulu dengan ketentuan yang lebih baru. Ada beberapa syarat sah terjadinya nasakh. Yang pertama, dalil pengganti datang belakangan, yaitu hukum baru harus turun setelah hukum lama ditetapkan. Dan yang kedua, tidak bisa diamalkan bersamaan. Kedua hukum tidak mungkin dijalankan sekaligus karena saling bertentangan. Dan yang ketiga, sama-sama berasal dari syariat. Baik hukum lama maupun baru adalah ketentuan Allah dan Rasulullah, bukan hasil akal atau kebiasaan manusia. Hikmah ditetapkannya nasakh. Yang pertama, memudahkan umat. Yang kedua, penerapan bertahap. Dan yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan. Jadi, inti dari nasakh dan mansyukh. Nasakh adalah cara Allah mengubah ketentuan hukum demi kebaikan dan kemaslahatan umat. Hal ini merupakan bukti kasih sayang Allah yang Maha mengetahui kesiapan dan kebutuhan hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 106, yang artinya, apapun ayat yang kami hapuskan atau kami jadikan dilupakan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang setara dengannya. Selanjutnya, bab tentang ta'arud dan tarjih. Ta'arud adalah tampak pertentangan antara dua dalil syariat secara lahiriah, seolah-olah keduanya tidak bisa dijalankan bersamaan. Contoh, ayat perintah wudhu dengan air terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6, dan ayat perintah tayamum dengan tanah saat tidak ada air yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43. Sekilas terlihat bertentangan, padahal memiliki kondisi masing-masing. Tarjih adalah menguatkan dan memilih salah satu dalil yang dianggap lebih utama karena memiliki kualitas atau bukti yang lebih kuat dibandingkan dalil lainnya. Ada beberapa metode penyelesaian ta'arud. Yang pertama, al-jam'u atau kompromi. Menggabungkan kedua dalil agar keduanya bisa diamalkan tanpa bertentangan dengan menetapkan syarat atau kondisi masing-masing. Contoh, wudhu dijalankan saat ada air dan tayamum dijalankan saat tidak ada air. Keduanya berlaku pada situasi yang berbeda. Selanjutnya, tarjih atau menguatkan. Jika tidak bisa digabungkan, maka dipilih dalil yang lebih kuat dari segi kualitas sanad, kejelasan makna, atau jumlah pendukung. Contohnya, hadis yang mutawatir atau diriwayatkan banyak orang dan mustahil berdusta lebih diutamakan dibanding hadis yang ahad atau diriwayatkan sedikit orang. Yang ketiga, nasakh. Jika diketahui waktu turunnya dalil yang datang belakangan membatalkan ketentuan dalil yang lebih awal. Contoh, hukum lama digantikan
dengan hukum baru yang turun kemudian. Selanjutnya tawakuf atau berhenti atau menunda. Jika belum jelas dari mana yang lebih kuat atau waktu turunnya, maka menahan diri dan tidak berburu-buru menetapkan hukum sampai bukti yang jelas ditentukan. Intinya, urutan langkah penyelesaian diutamakan menggabungkan atau al-jam'u terlebih dahulu. Jika tidak bisa, baru dilakukan tarjih. Jika tahu waktunya pakai nasakh, jika belum jelas menunda atau tawakuf. Prinsip utama sebagaimana Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya jika berselisih, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya, yaitu sunnah, untuk mendapatkan kepastian. Bab selanjutnya menerangkan tentang pengertian ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa mengenai satu ketentuan hukum syariat. Ia menempati urutan ketiga sebagai dalil hukum yang kuat dalam Islam setelah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada beberapa syarat terjadinya ijma. Yang pertama, semua yang bersepakat berstatus ulama mujtahid atau memenuhi syarat berijtihad. Yang kedua, kesepakatan terjadi pada satu masa atau periode waktu yang sama. Dan yang ketiga, mengenai hukum yang praktis atau nyata dan bisa diamalkan. Dan yang ketiga, isi kesepakatan tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah. Jenis-jenis ijma. 1. Ijma syar'i, yaitu kesepakatan yang dinyatakan secara tegas dan jelas oleh seluruh ulama mujtahid. Yang kedua, ijma sukuti, terjadi ketika sebagian ulama mengemukakan pendapat, sedangkan ulama lain tidak ada yang menolak atau membantah. Contoh ijma yang disepakati: wajib membayar zakat, haramnya riba dalam segala bentuk. Selanjutnya, wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan. Keutamaan dan hikmah ijma, yaitu 1. Menjaga kemurnian syariat Islam dari penyimpangan. Yang kedua, mewujudkan persatuan dan kesatuan di kalangan umat. Yang ketiga, menjadi pedoman untuk hukum yang tidak dijelaskan secara langsung di Al-Quran maupun Sunnah, memberikan kepastian hukum bagi umat Islam. Jadi, ijma adalah sumber hukum yang sangat penting dan wajib diamalkan. Sebagaimana sabda Nabi, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada bab selanjutnya, yaitu tentang perbuatan Nabi dan khabar hadis. Perbuatan Rasulullah menjadi landasan hukum syariat jika berkaitan dengan penjelasan atau penetapan ketentuan agama berdasarkan tujuannya. Dibagi 3 jenis, yaitu perbuatan ibadah, perbuatan muamalah, dan perbuatan kebiasaan. Perbuatan Nabi berstatus hujjah atau bukti hukum jika tujuannya menjelaskan atau menetapkan syariat. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Khabar hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, meliputi perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau. Berdasarkan jumlah perawinya dibagi menjadi 2. 1. Hadis mutawatir, yaitu
hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi di setiap tingkatan sanad. Mustahil mereka bersepakat berdusta dan menghasilkan keyakinan mutlak, hukumnya wajib diamalkan. Contoh, hadis tentang kewajiban sholat 5 waktu, larangan riba, perintah puasa Ramadan. Sedangkan hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang tidak mencapai derajat mutawatir dan menghasilkan pengetahuan dugaan kuat, menjadi pedoman hukum jika sanadnya kuat. Contoh, hadis tentang keutamaan sedekah, doa-doa khusus, tata cara amalan sunnah. Fungsi hadis yang pertama menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau belum terperinci. Yang kedua, merinci ketentuan umum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara langsung di Al-Quran. Yang keempat, menjadi pedoman praktis dalam menjalankan ibadah dan muamalah sehari-hari. Jadi, perkataan Nabi, perbuatan beliau juga merupakan sumber hukum yang sah, baik hadis mutawatir maupun ahad. Keduanya menjadi pedoman utama untuk umat Islam memahami dan mengamalkan syariat setelah Al-Quran. Selanjutnya, bab tentang qiyas. Qiyas adalah menyamakan hukum pada masalah baru dengan masalah lama yang sudah ada ketentuannya di Al-Quran atau Sunnah, karena keduanya memiliki ilat atau sebab hukum yang sama. Definisi menurut Wahbah Az-Zuhaili, qiyas adalah menghubungkan sesuatu yang belum ada nasnya dengan sesuatu yang sudah ada nasnya karena adanya persamaan ilat. Qiyas memiliki 4 rukun yang wajib terpenuhi. Yang pertama, hukum asal, yaitu masalah lama yang sudah jelas hukumnya berdasarkan dalil syariat. Yang kedua, rukun fard, yaitu masalah baru yang belum ada ketentuan langsung di nas. Yang ketiga, ilat, sifat atau sebab yang menjadi dasar hukum pada asal dan juga pada fard. Dan yang keempat, ketentuan hukum yang sudah ditetapkan untuk masalah lama. Syarat sah ilat. Yang pertama, dapat diketahui dari dalil syariat. Yang kedua, jelas, tidak samar dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, tidak ada pada masalah lama dan juga ditemukan pada masalah baru. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan syariat. Manfaat dan inti pemahaman qiyas, yaitu menjawab masalah baru yang belum disebutkan secara langsung di nas, menunjukkan keluasan dan kekal syariat Islam untuk segala zaman, menjaga kemaslahatan umat sesuai perkembangan waktu. Jadi, qiyas adalah jembatan antara dalil syariat dengan realitas kehidupan yang terus berkembang, sehingga hukum tetap relevan selama ilat penyebabnya masih ada. Selanjutnya, tentang tertib bab hukum. Berikut urutan prioritas dalam menetapkan hukum syariat. Dari yang paling utama, yang pertama Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sumber hukum utama dan tertinggi yang tidak dapat digugurkan oleh sumber lain. Dan yang kedua, Sunnah. Segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Rasulullah berfungsi menjelaskan dan
merinci ketentuan yang ada di Al-Quran. Dan yang ketiga, ijma, yaitu kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa mengenai ketentuan hukum syariat. Dan yang keempat, kias, yaitu menyamakan hukum masalah baru dengan masalah lama yang sudah ada dalilnya, karena keduanya memiliki ilat atau sebab hukum yang sama. Yang kelima, ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh ulama mujtahid untuk menetapkan hukum pada masalah yang tidak ditemukan dalil langsung di sumber-sumber sebelumnya. Jadi, urutan ini bersifat berjenjang. Kita mencari hukum di sumber paling atas terlebih dahulu. Jika tidak ditemukan, baru beralih ke sumber di bawahnya. Semakin ke bawah, sifat sumber hukum semakin ijtihadi atau berdasarkan hasil penelitian ulama, bukan wahyu langsung dari Allah. Pada bab terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad, yaitu mengerahkan seluruh kemampuan atau ilmu, pikiran, dan usaha maksimal oleh ulama untuk menetapkan hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci, khususnya untuk masalah yang tidak ada ketentuan langsung di nas. Menjadi mujtahid, orang yang melakukan ijtihad harus memenuhi syarat. Yang pertama, harus menguasai Al-Quran dengan memahami makna, nasih, maksud, dan isi kandungannya. Yang kedua, menguasai hadis, yaitu mengetahui sanad, kualitas, keaslian, dan pemahaman hadis. Yang ketiga, menguasai bahasa Arab, menguasai kaidah nahwu, syaraf, dan balagha untuk menangkap makna dalil. Dan yang keempat, menguasai usul fikih, menguasai kaidah menggali hukum dari dalil syariat. Dan yang terakhir, mengetahui ijma, yaitu mengetahui kesepakatan ulama terdahulu agar tidak bertentangan dengan konsensus. Tujuan ijtihad. Yang pertama, menetapkan hukum untuk masalah baru yang tidak ditemukan dalil langsung di Al-Quran maupun Sunnah. Yang kedua, mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan tujuan syariat. Dan yang ketiga, menjaga agar hukum Islam tetap relevan seiring perkembangan zaman tanpa menyimpang dari dalil asli. Manfaat ijtihad. Yang pertama, membuat hukum Islam tetap berlaku dan menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Yang kedua, memberikan solusi syariat untuk persoalan baru dalam berbagai bidang kehidupan. Dan yang ketiga, menunjukkan keluasan dan keluasaan syariat Islam. Dan yang kelima, tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utamanya. Ijtihad yang benar adalah yang selalu berpedoman kembali ke Al-Quran dan Sunnah, dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat dengan niat murni mencari ridha Allah. Baik, mungkin itu saja pemahaman dan pemaparan dari saya tentang beberapa bab dari mata kuliah usul fiqh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.